Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Randa dengan NIM 2233804 dari mata kuliah Perpindahan Kaluran Massa dengan dosen Dr. Insinyur Raymond Lapisa MT MSc dengan judul Mini Project Analisis Dispenser. Latar belakang. Air merupakan sumber kebutuhan yang selalu dikonsumsi setiap hari oleh manusia. Bahkan air menjadi salah satu sumber kehidupan bagi manusia hidup yang lainnya. Sesuai kebutuhannya, air dikonsumsikan dalam keadaan dingin ataupun panas. Air pada kondisi panas saling digunakan untuk kebutuhan manusia sehari-hari seperti untuk mandi, masak, terutama untuk minum. Untuk mendapatkan air, mulai memanaskan secara tradisional sampai dengan cara yang modern. Seiring dengan perkembangan teknologi, untuk mendapatkan air minum dalam kondisi panas dapat dilakukan dengan cara pemanasan secara modern, yaitu menggunakan dispenser sebagai alat pemanasnya. Pada umumnya, dispenser yang sering digunakan untuk memanaskan air memiliki tabung untuk menyimpan air pada kondisi panas. Untuk memanaskan air pada dispenser diperlukan untuk memanaskan, dan pada sistem kerja pemanas dispenser tidak selalu dalam performasi yang terbaik dan keadaan air panas yang konstan. Gambar alat. Berikut nama komponennya. Saklar 1. Saklar on off. 2. Termostat 1. 3. Termostat 2. 4. Saluran daya utama. 5. Elemen pemanas. 6. Saluran air panas. 7. Saluran air normal. 8. Pipa pembuangan. Fungsi masing-masing komponen. 1. Saklar on off berfungsi untuk menyalakan dispenser dan mematikan dispenser. 2. Termostat 1 berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. 3. Termostat 2 berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. 4. Saluran daya utama berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber. 5. Elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan air. 6. Saluran air panas berfungsi sebagai tempat penyaluran air ke dalam tabung pemanas dan red water tap. 7. Saluran air normal berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pendingin atau blue water tap. 8. Pipa pembuangan berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai. Prinsip dan cara kerja. Perpindahan panas atau kalor pada dispenser air panas. Terdapat elemen pemanas yang berfungsi untuk memanaskan air di dalamnya. Ketika elemen pemanas diaktifkan, energi panas akan ditransfer dari elemen pemanas ke air di dalam proses perpindahan panas pada dispenser air panas terjadi melalui konduksi panas pada dispenser. Konduksi panas adalah transfer panas melalui kontak langsung antara benda-benda yang memiliki perbedaan suhu. Misalnya, dalam dispenser air panas, elemen pemanas terletak di dalam tangki air. Selanjutnya, panas akan dikondisikan dari air ke dinding tangki dan ke bagian luar dispenser. Konveksi adalah transfer panas yang terjadi melalui pergerakan fluida seperti udara atau air. Karena perbedaan suhu dalam dispenser, konveksi dapat terjadi ketika air panas atau dingin
bergerak di dalam tangki atau melalui pipa-pipa berat dari bagian bawah tangki. Selain itu, konveksi juga dapat terjadi karena air panas atau dingin mengalir melalui pipa-pipa dispenser. Rumus perpindahan panas secara konduksi. Q sama dengan QA buka kurung dt per dx, di mana Q adalah jumlah panas yang dipindahkan melalui konduksi dalam satuan watt. K adalah konduktivitas termal bahkan dispenser dalam satuan watts per meter per Kelvin. A adalah luas permukaan yang terlibat dalam perpindahan panas dalam satuan meter persegi. dt per dx adalah gradien suhu dalam arah perpindahan panas dalam satuan Kelvin per meter. Rumus konveksi. Q sama dengan HA TS T, di mana Q adalah jumlah panas yang dipindahkan melalui konveksi dalam satuan watt. H adalah koefisien perpindahan panas konveksi dalam satuan watts per meter persegi per Kelvin. A adalah luas permukaan yang terlibat dalam perpindahan panas dalam satuan meter persegi. TS adalah satuan permukaan dispenser dalam satuan Kelvin. T adalah suhu fluida sekitar dispenser dalam satuan Kelvin. Usulan pemanfaatan. 1. Efisiensi energi. Menggunakan bahan isolasi termal yang baik untuk mengurangi kebocoran panas atau menerapkan teknologi cerdas seperti sensor suhu untuk mengatur suhu secara otomatis dan menghindari pemborosan energi. 2. Keamanan pangan. Memastikan dispenser makanan dan minuman memenuhi standar keamanan pangan. Hal ini dapat mencakup penggunaan bahan yang aman dan mudah dibersihkan. 3. Inovasi produk. Dispenser dengan teknologi penghangat atau pendingin yang dapat menjaga suhu minuman selalu sesuai kebutuhan. 4. Kesehatan dan kebersihan. Memastikan dispenser sudah dibersihkan dan dirawat untuk menjaga kebersihan dan mencegah pertumbuhan bakteri atau kuman. 5. Kemudahan penggunaan. Misalnya pengaturan suhu yang jelas dan mudah dioperasikan, tampilan yang inovatif, atau penggunaan tombol atau tuas yang nyaman. 6. Penggunaan ramah lingkungan. Menggunakan bahan ramah lingkungan dan dalam pembuatan dispenser. Baiklah, kalau ada dan salah janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.